Pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinlo, senang sekali ketemu dengan Anda semua. Tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, produktif, dan juga bugar. Oleh karena itu, hari ini di Go Healthy banyak sekali yang sudah kita persiapkan untuk Anda, yaitu informasi mengenai kesehatan, terutama dengan bantuan teknologi laser, kita bisa hidup jauh lebih sehat. Namun kalau misalnya belum juga bisa mengendalikan tensi Anda, gula darah, kolesterol, salah satu solusi langsung adalah dengan menjadi narasumber kita dengan cara email riwayat kesehatan Anda, dan semoga nanti Anda terpilih bisa datang di sini dapat solusi langsung. Nah pemirsa, apakah Anda orang yang sering begadang, kurang istirahat, sering ngemil, berat badan berlebih, waspada, resiko hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, jangan sampai komplikasi tadi menghantui diri Anda. Narasumber kita kali ini, Bapak Lutfi, akan melakukan yang tadi itu semua tuh, ngemil-ngemil, terutama yang asin-asin. Kita mau tahu bagaimana ceritanya sampai dia terjadi pembengkakan jantung, pemirsa. Tapi sebelum itu saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan supaya kita bisa mendapatkan tips kesehatan untuk hari ini. Ada Bang Faidon dan Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas Edwin. Sehat, semangat ya. Dan tentu dong. Semangat. Yes, kita semangat. Nah, di sini juga sudah ada Bang Lutfi, di mana dalam usia muda jantungnya sudah bengkak. Halo Mas Lutfi, apa kabar? Baik. Selamat datang di Go Healthy. Iya. Oke, kita main dulu deh kalau gitu supaya rileks. Ini ada benar atau salah, silahkan dijawab benar atau salah. Ada dua pernyataan, kalau dua-duanya benar kita kasih hadiah yang spesial. Oke, kita mulai. Yuk, ini dia pernyataan yang pertama. Mudah lelah tanda pembengkakan jantung, benar atau salah? Benar. Langsung benar, kenapa benar? Ya saya merasakannya. Langsung. Mudah lelah, salah satu tanda pembengkakan jantung, memang pernyataan yang benar. Ya. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi ketika jantung menjadi lebih bengkak? Maka fungsi pompa jantung mengalami gangguan. Jantung tidak bisa secara optimal memompakan darah ke seluruh tubuh. Akibatnya ada dua nih pemirsa. Yang pertama adalah karena darahnya nggak dipompa secara maksimal, otomatis seluruh tubuh Anda nih ibarat kata kekurangan aliran darah. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika tidak bisa dipompa secara maksimal, nanti darahnya terkumpul dalam ruang jantung. Dia backflow pemirsa ke organ paru-paru, mengakibatkan paru-paru mengalami edema atau terendam cairan. Nah, hal tersebut juga dapat menimbulkan rasa sesak sehingga mudah ngos-ngosan. Aktivitas yang biasa kita bisa lakukan dengan baik dan lancar, tapi kok akhir-akhir ini ngelakuin itu jadi mudah capek. Nah, kalau ngerasain kayak gitu, lebih baik periksakan diri ke dokter. Berarti kan Anda sedang mengalami mudah lelah. Harus cari tahu penyebabnya apa agar Anda mendapatkan penanganan yang tepat. Mudah lelah, tanda pembengkakan jantung. Ternyata ini pernyataannya. Oke, ini dia pernyataan yang kedua. Bunyinya begini. Tensi tinggi dapat mengakibatkan gangguan penglihatan. Benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa benar? Saya sempat mengalaminya. Kabur. Ya agak sedikit turun penglihatan, nggak jelas gitu. Nggak jelas. Iya. Ya, tepat pernyataannya ini benar. Yes. Ya bahwa ketika orang mengalami tensi, tekanan darah naik, yang naik itu bukan hanya di pergelangan tangan atau di lengan ya waktu diperiksa, tapi memang di seluruh tubuh termasuk di mata. Nah, pemirsa harus tahu bahwa pembuluh darah di mata itu kecil-kecil. Jadi kalau tensinya naik di mata itu, kalau pembuluh darahnya kuat, mungkin konsekuensinya adalah organ di mata itu bisa kena semprot kenceng juga ya. Jadi nanti sel-sel di mata itu bisa rusak. Ya karena kayak bayangin kalau Anda lagi nyiram tanaman, kemudian selangnya itu Anda kecilin jadi dia nyemprot lebih kenceng. Nah, sel-sel organ di mata itu bisa mengalami kerusakan karena semprotan yang kenceng. Nah, atau kedua, kalau pembuluh darahnya rapuh, nggak kuat, dia bisa terjadi pendarahan. Nah, kemudian yang ketiga juga, konsekuensi logis dari pembuluh darah yang kena hipertensi, itu kemungkinan sudah ada penyumbatan. Jadi mungkin suplai darah juga memang pada umumnya sudah berkurang di situ. Jadi bisa mengalami kurangnya nutrisi pada mata, bisa menyebabkan masalah tambahan. Misalnya retinopati, ya, kelainan saraf bisa rusak gara-gara tekanan darah yang tinggi pada mata. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah bagaimana caranya supaya tensinya Anda normal kembali. Terapkan pola hidup sehat, sementara pakai dulu obatnya, jangan ngatur sendiri. Jika Anda bisa tambahkan penggunaan teknologi laser untuk bekerja sama dengan hidup sehat dan pengobatan dari dokter. Oke, pernyataan ini Benar. Yes, Mas Lutfi dapat hadiah spesial.
Silakan diterima ya. Ya, terima kasih. Oke, Mas Lutfi, dan mari pemirsa kita lihat bagaimana sampai dia mengalami pembengkakan jantung, hipertensi, dan takutnya komplikasi lain yang akan muncul dalam kehidupan beliau. Ini kisah dari Bapak Lutfi. Lutfi Ghazali Azhar. Ia tak menyangka di usianya yang masih 30 tahunan ini sudah memiliki masalah jantung. Tepatnya, sejak 4 bulan lalu, Lutfi merasa nafasnya menjadi sering ngos-ngosan. Selain itu, ia juga kerap terbangun di malam hari karena nyeri dada. Alhasil, karena khawatir dengan kondisi tubuhnya, ia memutuskan untuk pergi ke dokter. Dan ia didapati mengalami pembengkakan jantung karena tekanan darahnya yang tinggi. Dokter menyebut tekanan darah Lutfi mencapai 170/100. Selain itu, pembengkakan jantung ini juga diduga karena dampak dari berat badan Lutfi yang berlebih. Tak hanya jantungnya, Lutfi juga mengatakan kalau penglihatan matanya juga sempat menjadi tidak jelas. Dan lagi-lagi, hal ini karena tekanan darahnya yang tinggi. Kini, ia merasa harus lebih berhati-hati lagi dalam menjalani pola hidup. Lutfi tak mau jika sampai kondisi tubuhnya semakin menurun dan berdampak pada keluarganya tercinta. Bagaimana kondisi saat ini, apa yang dirasakan dari yang semua sudah saya bilang tadi, tensi tinggi, gula darah tinggi, dan pembengkakan jantung. Silakan Mas. Malam itu kalau tidur harus duduk dulu. Nggak bisa langsung terlentang. Nggak bisa langsung terlentang. Langsung sesak ya kalau terlentang ya? Iya, itu yang saya rasakan. Jadi saya harus duduk dulu sampai nanti udah terlelap, pulas gitu, baru bisa tidurnya miring. Karena nggak bisa tidur terlentang juga. Oke. Dan bantal harus tinggi posisi tidur. Banyak sekali persiapannya Mas Lutfi. Iya. Masih suka sesak nggak sama ngos-ngosan sekarang? Masih. Kalau jalan kaki itu kira-kira 100 meter mulai berasa tuh. Mulai berasa. Ini Iya. kayak tadi nih pergi ke depan buat ngecek. Iya, berasa tadi. Oh, itu Berasa aja udah langsung. ngos-ngosan. Iya, Benar, nggak Lutfi? ngos-ngosan sih. Jadi dada itu rasanya sakit gitu, kayak ditekan gitu. Ada yang neken ya? Di nyeri apa ya, di ulu hati ya, kayak ada yang tekan gitu. Dokter mengatakan apa terhadap kondisi jantung dan juga kondisi kualitas darah dari Mas Lutfi? Hanya disampaikan kondisi jantung saya itu ada pembengkakan. Lalu dikasih obat supaya untuk mengempeskan, cuma prosesnya agak lama katanya Oke. kalau sudah di jantung. Oke, tapi berarti ini kan pembengkakan jantung Iya. nggak terjadi secara mendadak. Pasti. Sebelumnya pasti ada tensi yang tinggi dong. Iya. Tensi tingginya udah berapa lama? Saya ngalami tensi tinggi itu tahunya sebenarnya pas kondisi pandemi. Oke. Waktu awal-awal PSBB itu kan akhirnya semua kan disuruh Vaksin. vaksin ya. Ya, harus cek tensi Nah, dulu. kalau mau vaksin itu kan harus cek tensi. Nah, saya nggak pernah bisa awalnya karena tensi Tensinya saya selalu tuh sampai tinggi. 190. Waduh, tinggi banget. iya. Berarti kemungkinan besar tensi tingginya udah dalam waktu yang lama, baru Iya. ketahuan pas satu Iya. lagi mau vaksin COVID. Karena nggak aware sama 190. diri sendiri Nah, Oke. Dan banyak orang nggak tahu ternyata jantung itu di dalamnya bisa diseliputi oleh lemak, namanya visceral fat. Iya, betul. Lemak ini benar-benar sampai ke dalamnya dan membungkus semuanya, jadinya jantungnya berat sekali untuk bekerja. Iya. Sadar nggak bahwa ternyata, maaf, obesitas saya ini Iya. menyebabkan jantung saya kelelahan atau bahkan memaksa untuk bekerja? Salah satunya itu saya disampaikan. Lemak itu adalah organ nganggur, Mas. Nggak membakar kalori. Itu menyebabkan, dan lemak itu sendiri butuh suplai darah. Jadi tekanan darah naik. Kedua, jantungnya tuh ngos-ngosan karena pembuluh darah di jantung tuh mungkin sudah banyak sumbatan. Dan ketiga tadi yang Mas Edwin cerita, jantungnya diseliputi lemak. Jadi itu sebabnya dengan 3 hal tadi jantungnya tuh jadi bengkak. Tadi lebih menariknya lagi, sebelum melakukan pengambilan gambar, kita cek nih pemirsa di rumah. Ini Mas Lutfi sebelumnya nggak pernah ngecek asam urat, baru ketahuan tadi asam uratnya tinggi, ada di tambah angka lagi satu. 10,9. Aduh, tinggi Iya, sekali. Oke. normalnya pada pria maksimal di angka 7, berarti Pak Lutfi udah kelebihan 3,9, itu satu. Sebelumnya Pak Lutfi nggak pernah melakukan pemeriksaan gula darah, baru tadi dicek ketahuan 236. Nanti Bapak kontrol berikutnya bawa, kasih tahu hasilnya. Saya kemarin dicek gula darah segini, biar mendapatkan penanganan yang tepat. Gak cuman itu lagi nih pemirsa, tensinya nih. Ya. Udah konsumsi obat ya Pak ya, secara rutin ya Iya. Pak ya. Tapi tensinya masih tinggi juga. Iya. Nih ada di angka 142/96. Ini berarti harus dilakukan upaya tambahan yang harus Bapak lakukan agar mengendalikan tekanan darah. Iya. Nah, solusi adalah start pertama adalah di pikiran kita. Mau sehat nggak? Mau nggak?
Mau. Pemirsa mau nggak? Kalau mau, kemudian baru kita belajar. Pertama adalah segera konsultasikan dengan dokter Anda untuk mencegah dulu perburukan yang mendadak bisa terjadi. Kalau orang sudah hipertensi, itu suka nggak sopan, Mas. Ya pemirsa, nggak sopan. Besok tiba-tiba stroke, besok tiba-tiba serangan jantung. Kemudian dokter Anda kasih obat, pakai, jangan bilang, oh nanti kena ginjal. Saya bilang kalau Anda nggak pakai obat malah ginjal Anda kena. Betul. Kemudian makan, buah 3 kali sehari, semangka, timun, melon, pilih salah satu. Saya makan Kemudian olahraga wajib, kalau belum bisa step by step, belum bisa 100 meter, 50 meter, terusin setiap hari. Baru tambahkan penggunaan teknologi laser untuk mendukung pola hidup sehat Anda. Sebab teknologi laser membantu mengurangi tekanan di dalam pembuluh darah Anda. Caranya dia melebarkan pembuluh darah. Kedua, teknologi laser juga membantu menguraikan penggumpalan darah yang biasa atau lazim terjadi pada penderita hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat. Ingat ya, teknologi laser bukan pengganti obat dokter. Dia bekerja sama supaya Anda bisa mendapatkan peluang lebih sehat di masa yang datang. Kapan pakai teknologi lasernya? Sekarang. Iya, ditambah lagi dari cerita Pak Lutfi ya, kita belajar bahwa hipertensi, penyakit jantung bukan penyakit orang tua. Yang masih muda pun bisa mengalami demikian. Jadi buat pemirsa di rumah yang masih muda-muda nih, ayo lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sekarang juga dan juga menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pemirsa, saatnya sekarang juga menggunakan teknologi laser. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa sadar nggak bahwa Tuhan hanya memberikan kita 1 jantung. Kalau sampai rusak, ya sudah saatnya kita bertemu dengan Tuhan. Namun kalau belum, kita punya kesempatan untuk hidup lebih sehat. Tentunya kita merawat 1 organ ini, namanya jantung. Kita butuh antioksidan. Mungkin Bapak Lutfi di sini, narasumber kita, kurang antioksidan ini dalam masa hidupnya. Oleh karena itu mari kita belajar bahwa ini dia, tahukah Anda, antioksidan yang penting untuk menjaga kesehatan jantung kita. Silakan. Oke, jadi kalau bicara antioksidan itu sebetulnya kita mau belajar sedikit ya. Salah satu dari 4 teori utama anti-aging. Oksidasi dengan antioksidan, peradangan dengan anti peradangan, penurunan hormon dengan terapi hormon, toksikasi dengan detoksifikasi. Nah, kita nggak usah jelasin semua, kita mau bicara antioksidannya dulu. Antioksidan adalah suatu fungsi yang ada di dalam bahan makanan, ya, atau di dalam nutrisi atau materi fitonutrisi. Dia bekerja membantu mencegah atau melindungi organ dari kerusakan. Nah, apa saja sih antioksidan itu? Antioksidan yang paling terkenal itu yang dari vitamin, misalnya vitamin C dan vitamin E. Ini yang paling terkenal dari vitamin. Kalau fitokimia yang paling terkenal misalnya lycopene dan astaxanthin. Nah, astaxanthin itu sendiri adalah antioksidan yang banyak dalam buah-buahan namanya golongan berry, ya. Nah, karena kita tahu astaxanthin itu sangat powerful ya, tentu mungkin banyak orang kepingin astaxanthin untuk membantu kesehatan jantungnya. Kenapa? Karena antioksidan itu mencegah terjadinya oksidasi, sehingga mencegah kolesterol teroksidasi, mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, dengan demikian Anda bisa memenuhi kebutuhan tubuh Anda dengan vitamin, mineral, dan antioksidan yang khususnya si astaxanthin ini dengan apa? Dengan suplementasi makanan. Ya, Anda bisa cari suplementasi makanan yang mengandung astaxanthin. Kalau bisa, memang suplementasi ini jangan hanya astaxanthin. Kalau bisa ada teman-temannya, seperti tadi, ada vitamin E-nya, ada vitamin C-nya, ada lycopene-nya, kemudian ada ekstra fitonutrien yang lain. Dengan demikian, Anda mendukung jantung Anda supaya bisa lebih sehat. Oke, Bang. Kalau saya lihat nih ya, antioksidan itu seperti pengawal presiden.
ada ring-ringnya. Oh iya, iya. Oh iya, Makin ke benar-benar. dalam makin powerful, senjatanya makin lengkap. Betul. Antioksidan juga begitu. Jadi butuh teman-temannya, jadi bisa mengatasi yang namanya radikal bebas. Betul. Ngomong-ngomong tentang antioksidan, erat hubungannya dengan makanan. Makanan apa yang dulu paling banyak dikonsumsi sampai tensi tinggi, gula darah tinggi, bengkak jantungnya? Ya lebih makanan yang snack-snack ringan, ngemil snack ringan. Suka dengan yang makanan berlemak bersantan juga? Iya. Hajar juga? Hajar juga. Berarti benar-benar dulu tidak tahu Oh enggak. bahwa saya makan ini suatu saat bisa kena Enggak. jantung, otak dan sebagainya. Enggak tahu. Nggak tahu ada. juga. Nggak tahu. Dan waktu kecil katanya sudah mulai sesak nafas. Pernah, Benar? punya Bisa tolong pengalaman. ceritakan sedikit? Waktu kecil itu pernah punya pengalaman SD. Waktu SD itu pengalaman sesak napas. Jadi setiap seminggu itu 2 kali atau 3 kali gitu dijemput ke rumah sakit buat dikasih oksigen Oke. gitu. Terus pas udah lulus SD sudah mulai normal, udah nggak ngalamin Oke. begitu. Iya, Asma iya. tuh biasanya. Lalu kan, mulai kecil. timbul obesitas itu Ketika asal muasalnya dari SMA. kelas Dari berapa? SMA. SMA udah mulai. Nah ini tadi yang sudah disinggung-singgung oleh Mas Edwin ya mengenai masalah visceral fat. Ada penumpukan lemak di dalam organ tubuh Anda yang membungkus jantung Anda, membungkus organ-organ lain sehingga proses peradangan pertama terjadi secara menyeluruh dalam tubuh Anda. Darah pasti jadi lebih kental. Tapi nggak itu aja pemirsa, bayangin dong di organnya aja lemaknya sebanyak begini, apalagi di dalam pembuluh darah. Kan gampangnya kayak gitu. Iya. Nah ini kira-kira nih pembuluh darahnya begini. Apalagi kalau misalnya kayak kita nih terpapar asap rokok. Apalagi dia sendiri merokok, tambah lagi kena polusi udara. Otomatis lemak-lemaknya pada teroksidasi ke dalam pembuluh darah, mengakibatkan penyumbatan dan penyempitan pada pembuluh darah. Alhasil kalau terjadi di otak, terjadi stroke. Terjadi di jantung, serangan jantung. Terjadi di ginjal atau organ tubuh yang lain, ya terjadi berbagai macam gangguan. Itu mengapa buat pemirsa di rumah, 1, perut buncitnya harus bisa dikurangi. Ya, Mas Lutfi dan pemirsa di rumah, pakai meteran yang ada, ukur lingkar pinggang. Kan mudah toh. Ukur lingkar pinggang, targetnya wanita di bawah 80 cm, pria di bawah 90 cm. Setelah itu dikerjakan, jangan lupa terapkan gaya hidup sehat, tentunya konsumsi obat secara rutin dari dokter, dan gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sekarang juga. Jadi laser ini nanti ketika Anda pakai di pergelangan, dia mengeluarkan sinar. Dulunya teknologi laser ini cuma satu warna sinarnya, sinar laser warna merah. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi, bisa ada komplementerinya untuk meningkatkan daya kekuatannya dengan sinar biru dan sinar kuning. Yang pertama, pemirsa, yang pertama yang dilakukan teknologi laser ini, dia membantu membuka pembuluh darah karena dia menghasilkan nitric oxide. Bola-bola yang biru dan merah itu adalah ilustrasi nitric oxide yang dihasilkan oleh endotel. Endotel itu bagian dalam dari pipa ya. Ini kan ada bola-bola nih. Nah, itu jadi banyak dihasilkan oleh endotel ya. Pembuluh darah Anda terbuka. Tensi Anda turun dari situ, bisa dibantu turun. Nah, yang kedua adalah yang di dalamnya. Yang di dalamnya kita mau ngasih lihat nih, ini endotel. Nah, ini endotel inilah yang menghasilkan oksida nitrit. Ya, nanti oksida nitrit ini mengalir di dalam pembuluh darah Anda. Nah, kemudian dilakukan teknologi laser yang kedua adalah ini gambar yang berikut. Dia membantu mengurai penggumpalan. Jadi Mas Lutfi ini di dalam darahnya kayak gini Mas. Iya. Kebayang nggak Anda pakai obat hipertensi pun mungkin obatnya ikut terjebak di dalam tuh. Iya. Nah, dengan bantuan teknologi laser, si darah yang menggumpal ini terurai. Kebayang ya, kalau ada kolesterol yang terjebak asam urat yang terjebak ya bisa terurai nantinya. Artinya, ketika Anda sudah melihat ilustrasi ini, Anda tahu dampaknya di dalam badan Anda apa. Ya, Anda bisa punya peluang hidup lebih sehat di masa yang akan datang. Artinya, kalau Anda menunda-nunda, yang kurang beruntung adalah Anda. Tapi kalau Anda bertindak sekarang juga, menggunakan teknologi laser sebagai pendukung pola hidup sehat Anda, yang beruntung adalah Anda. Yuk, pakai teknologi lasernya sekarang juga. Nah, digunakannya itu simple, mudah, praktis pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah besar. Ketika distimulus dengan menggunakan teknologi laser, nanti akan menghasilkan nitric oxide. Ikut beredar ke seluruh tubuh. Lalu ada titik-titik akupuntur yang distimulus dengan baik.
Nah, setelah itu manfaatnya apa? Tekanan darahnya menjadi lebih terkendali, gula darah, kolesterol menjadi lebih terkendali. Terlebih lagi nih, untuk Anda yang menderita asam urat tinggi, dengan menggunakan teknologi laser, peranannya apa? Pertama, membantu proses pembuangan atau detoksifikasi dari asam urat menjadi lebih baik lagi, sehingga kadar asam uratnya bisa menjadi lebih terkendali, itu satu. Lalu yang kedua, asam urat yang tinggi ini bisa merusak dinding pembuluh darah Anda. Disinilah peran teknologi laser untuk membantu menjaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Ada ekstensinya nih pemirsa, digunakan pada area intranasal atau di dalam rongga hidung. Gunanya apa? Untuk Mas Lutfi mencegah terjadinya serangan stroke. Kenapa? Udah ada hipertensi, ada pembengkakan jantung, ada kolesterol tinggi, ada asam urat, ada gula darah tinggi, ada asam urat, berarti kan resiko komplikasi stroke itu meningkat. Ini dipakai membantu mencegah serangan stroke, membantu menjaga fungsi kognitif, daya pikir, daya memori. Terus habis itu baik juga untuk digunakan oleh Anda yang mengalami sinusitis, migrain, maupun vertigo. Ini salah satu solusi yang bisa menjadi upaya tambahan buat Mas Lutfi dan buat pemirsa di rumah. Ingat bahwa penyakit-penyakit yang dari tadi kita bahas ini nggak terjadi pada orang tua aja. Buktinya Mas Lutfi, milenial, usianya 36 tahun, mengalami segudang penyakit yang biasa dialami oleh orang tua. Berarti tidak menutup kemungkinan Anda pemirsa di rumah yang masih muda bisa aja mengalami hal yang sama. Jadi lakukan pemeriksaan kesehatan sekarang juga dan gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sekarang juga. Anggota masyarakat di Indonesia sudah banyak sekali yang memakai teknologi laser. Kapan giliran Anda? Nih, kita lihat bagaimana kondisi mereka setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia. Saya menderita serangan jantung, udah gitu kolesterol tinggi, gula darah tinggi, terus asam urat juga tinggi. Kalau bangun tidur juga susah bangun, mesti dibantu. Badan saya terasa ringan, jadi fit kembali gitu. Kolesterol juga stabil, sekarang gula darah udah di bawah 200. Pemirsa, kita bisa melihat bahwa ternyata anak muda Indonesia PR-nya banyak. Salah satunya menjaga pola hidup. Benar Bang Fedon? Betul. Tuhan Yang Maha Kuasa mengaruniakan hikmat pada manusia untuk punya kemampuan menyelesaikan masalah kehidupannya. Teknologi adalah apa yang dicari manusia untuk memudahkan kehidupan. Motor, mobil, pesawat adalah teknologi transportasi yang memudahkan untuk transportasi. Handphone adalah teknologi komunikasi yang kemudian dipakai untuk memudahkan kehidupan, bahkan untuk berbagai aspek kehidupan. Dan semua tahu bahwa Anda yang sudah menikmati teknologi, Anda tahu Anda beruntung dengan teknologi ini. Artinya saat ini untuk kesehatan Anda boleh mendapatkan keuntungan bagi kesehatan Anda ketika Anda memilih menggunakan teknologi laser dan mendapatkannya saat ini juga. Ayo kita take action sekarang juga menggunakan dokter laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang saat ini mengalami diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, harapan kami adalah dengan penggunaan rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang masih muda dan yang belum punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Mari segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.